sudah final, tinggal nanam. Kali ini belum ya, tadi masih banyak acara. Bisa dibentuk Pak ya, langsung tanam tuh. Betul, sesuai dengan keinginan kita yang ideal, pakai apa. Yang jelas ini juga kita kurangi daunnya biar tidak karena biasanya kan makanannya bebas. Di tempat yang luas ya, sekarang makanya gitu, terbatas ya? Maka kita kurangi daun untuk mengurangi makanannya. Ini kita kurangi. Trik jitu cara pembuatan bonsai yang berkualitas baik dan bagus. Nah ini boleh. Nah kalau ini kan hanya satu. Nah ini nanti boleh kita kawat, tapi nak sabar ya, sebaiknya jangan sekarang biar biar hidup dulu. Nah ini untuk kuat dulu Pak ya. Nggak langsung dikawat ya. Seandainya kawat ini kan langsung. Ini kan langsung karena hanya satu. Ini tadi saya kawat masih di di induknya, jadi belum di sini. Jadi sana tak pot. Oh ini kok bagus ya. Nah, ini bekas ini. Nah ini kalau dibiarkan ke sana kan nggak lekuk-lekuk ini kan batang besar. Nah ini juga besar. Nah kita tekuk-tekuk sehingga batangnya kelihatan besar, kecil gitu. Wah hebat betul ini. Ilmu yang bermanfaat ini sama ahlinya. Ahli bonsai di Prumtas guys. Bukan ahli, untuk para ahli. Kita juga kedatangan banyak ahli di sini. Dari teman-teman ya, kadang nyambangi. Nah, sehingga kita juga belajar ilmu, Pak, dengan mereka. Para nah, ini terutama waktu kita mau kontes ikut pameran itu kita juga memerlukan trainer. Briefing dulu Pak ya. Briefing dulu sama rekan-rekan bonsai. Ini kayaknya ini. Bagus Pak ya, udah jadi. Bentuknya kayak payung. Ini mungkin ya sini lah. Nah, ini persis payung bagus bos. Hebat kan. Nah, ini mungkin dari 3 ya. Jadi 3. Lurus gitu kayak beringin. Ini kayak beringin tuh Pak ya? Ini memang beringin. Oh, dolar tuh beringin. Ya tadi itu kimeng. Jadi kita punya 4 jenis. Jadi itu yang besar belum sempat motong, yang di atas batu itu Arjuno. Ibrik namanya istilahnya orang Jawa, ibrik. Kalau itu kimeng itu yang saya itu saya ikat 40 itu pulan itu. Sekarang dari buah itu di atas itu. Itu 40, yang bawah itu 25. Nah, yang bawahnya itu kimeng kita tanam di atas batu. Kalau ini elegan. Jadi beringin itu macam-macam. Beringin itu sama dengan dolar gitu tak Pak? Dolar itu ya beringin. Nah, kalau sejenis ini dolar kelebihannya batangnya cepat besar. Banyak ditemukan di mana-mana. Terus kalau dari segi daun yang paling bagus itu elegan. Ya bisa kecil gitu Pak ya? Ini kalau elegan nggak pernah besar ini, tapi kalau dolar ya segini ini kalau dibiarkan tanpa ditanam di pot tipis ya ini besar, tapi tadi kan Pak Anto sudah melihat ya. Jadi bagaimana dolar yang sudah lama kita pot di sini, dulu asalnya juga liar itu. Liar tanam yang punya katanya 3 tahun. Terus kita beli, kita tanam di pot, akhirnya akhirnya ya itu sudah kecil-kecil tadi. Enggak kayak ini kan besar ini. Nah, ini nanti insya Allah juga ke sana kalau sudah ditanam. Awal pertama tuh bibit Pak ya. Ini untuk pemula buat bonsai pakai dolar lebih mudah Pak ya. Paling aman belajar ini. Ini katanya Bapak Mansur untuk pemula membuat bonsai harus pakai dolar lebih aman. Bukan harus pakai dolar, tapi paling aman. Atau barangkali panjenengan atau kita semua itu punya dolar yang liar. Nah, ini tadi satu batang punyanya Pak Anto yang nyoting ini. Ini kita sudah bisa bikin berapa ini calon yang agak lumayan 4. Bagus Pak. 4 tadi sudah dikasih untuk di taman. Ini untuk di taman juga itu. Ini bagus sudah jadi nih. Ini. Ada nilai nominalnya nih Pak, bagus Pak. Nah, ini juga bagus Pak. Nah, ini nanti ini di pot
yang tepres bagus Pak di atas batu Pak. Nanti seperti ini. Mantap guys. Atau agak miring inilah. Iya, nanti ilmunya bisa Pak Mansur ini. Ini nanti bisa agak ke sini. Tuh, ya kan? Jadi akhirnya berlawanan arah ini. Jadi ini nanti ini ini ke sini, terus nanti ini kita buat mahkotanya. Oh, gimana? Nah, mahkota itu yang mahkota atas tuh, Pak. Setiap atas itu ada ujungnya ya, paling ujung itu iya, mahkota iya. namanya. Yes. Jadi ini nanti gaya ini insya Allah ini agak ke sini. Nah, kita kasih kawat atau mungkin langsung dikasih kawat ya, biar Iya. tahu. Caranya ya, nggih. Oh, kawatnya gede nggak apa-apa Pak ya? Tuh, dia bagus. Ya tergantung. Oh, iya, iya. Kalau kawatnya kecil ya nggak kuat ini. Nah, ini bekas kawat gede. kita ngawati yang ngontai kawat itu sampai betul 3 yang di atas batu itu dulu mau kontes kita pakai kawat itu 3 gulung. Nah, sekarang sudah waktunya ngelepas ya kita lepas, kita manfaat lagi. Ya, ini guys cara memakai kawat untuk teknik bonsai. Ya, ini Bonsai dolar caranya untuk ini ya, jadi di kawat. Contoh ini, Contoh. kita kawat, insya Allah aman. Nah ini, oke ya, kita namanya ini pruning. Di pruning Pak. Untuk mengurangi penguapan. Sehingga insya Allah kalau biasanya bebas dari tanah, sekarang nanti kita tanam di pot, tapi ya tidak langsung pot tipis, tapi pot biasa, sehingga biar gak kaget. Nanti kalau sudah jadi bagus, baru kita tanam di pot ya, pot tipis. Nah ini kita, namanya kita pruning, mengurangi penguapan. Nah kesini kita kasih kawat yang tadi. Ini tip cara memberi kawat kepada bonsai guys. Gunanya apa Pak? Supaya dikasih kawat Pak? Supaya ya bentuknya sesuai dengan selera kita. Iya, biar nganu lah tadi. Kalau di alam kan gak karuan, gak bisa lihat. Ini bonsai ini ya kalau tanaman biasa kan. Nah, gitu. terus apa lihat itu? Iya. Dulu ya dikawati semua. Ya kita sudah bagus, kita lepas kawatnya setelah sudah bodinya sesuai dengan keinginan kita, ya. Tapi tentunya kita pun ngiblat di alam. Jadi yang sudah Allah tampakkan keindahan yang sedemikian rupa ini kita contoh. Jadi bonsai terbaik itu inspirasinya ya dari alam. Jadi kalau nyuntuh kayak yang dialami gitu ya, di alam bebas ada jenis pohon tertentu kok seperti itu ya, kita nyuntuh, manusia nyuntuh karya ciptaan Allah itu. Nah ini contohnya ini ya. Oh ini guys, hebat ya. Ini nanti kita pingin kayak apa ya, misalkan kayak ini ya. Sedih. Oh langsung dikasih kawat Pak ya. Saya kira ada bulannya, tunggu sebulan atau 2 bulan baru dikasih kawat. Ini langsung dikasih kawat, bagus ya langsung. Bisa seperti ini, yang ini bisa ke sini sehingga terisi bagian-bagiannya. Nah, ini bisa dikasih kawat lagi. Nah, ini manfaat kawatnya. Gede-gede kawatnya. Kita punya kawat sisa banyak, habis lepas itu difungsikan kembali biar enggak mubazir. Baterai. Nah, ini atasnya hati-hati sedikit. Yang sebenarnya kalau paling aman pakai apa? Ini loh. Pakai tang. Nah, kita juga punya tang, tapi ini insya Allah aman. Jadi sudah biasa. Agak lebih aman. Kuat tuh ya. Langsung dikasih kawat. Bagus Pak. Payung. Tidak tahu nanti suatu saat berubah juga ini. Kita inginkan. Ini kayaknya sementara gini. Ya itu guys. Sementara gini. Itu sementara dibuat motif. Kita
boleh motifnya kok ternyata bagus kan ini. Iya. Nah, sambil sabar, jangan nganu, kadang ya ceklek. Oh gitu Pak. Seperti manusia juga kadang ceklekan, harus sabar. Sampai 5 bulan Pak? Iya nggak Kawat. menentukan. Loh, idealnya kawat itu kalau normal itu 3 bulan Ini 3 bulan. Tapi nyatanya ya males. Iya. Ya males. Jadi kalau hanya kita sudah lihat apa kawat itu sudah menekan batang sedemikian rupa sehingga pertumbuhannya kurang normal, ya itu ya segera dilepas. Tapi kadang ada juga dengan adanya kawat batangnya menjadi indah, lekuk-lekuk, Iya. nggak polos, gitu ya. Jadi seperti yang lihat tadi yang di sana kan bekas kawat itu kan lihat bagus, ya. Tapi nanti lama-lama tertutup, tapi ya masih ada bekasnya yang agak bagus ya ini. Ini contoh 3. Nah, ini belum kita kawat ini biar ini gaya normal ini, Iya. formal ini, tapi kadang banyak peminatnya. Kebanyakan orang yang suka ini. Iya, Nah, kalau gaya ini kan gaya modern aja lah. Iya, ini, dia kan ini satu juga tangkai. ada yang seperti ini, ada ini ya. Sebenarnya kalau ini kan kita nggak mungkin bentuk seperti ini ya. Iya. Cuma kebetulan di bahannya ada ini, terus kita bikin kayak ini. Ya itu guys. Jadi akhirnya ngikuti. Jadi keterpaksaan juga nih, tapi jadi indahnya itu. Cara Nah, membuat bonsai yang bagus, yang baik dan berkualitas oleh narasumber Bapak Mansur Junaidi yang sudah Jailani. berpengalaman. Mansur Jailani yang sudah berpengalaman. bukan pengalaman ya, cuma karena sering-sering Iya. menyintai tanaman, Oke. menyintai kita ya setiap hari malah menjadi senang. Nah, ini menjadi tempat rekreasi yang kita nggak perlu kemana-mana. Bahkan banyak orang yang juga menikmati, termasuk panjenengan yang nyoteng ini juga menikmati ketika Iya. lewat sini kan senang kan ya. Oke. Jadi kita terus juga ada nilai ekonominya ya, barangkali ada yang melihat tertarik senang ya monggo diambil aja, kita dibeli kalau cocok harganya oke. Ada yang mulai bakalan seperti ini ya, ada yang sudah jadi, ada yang sudah pernah ikut kontes dan seterusnya. Cara di Malang baru kemarin minggu yang lalu kita lepas semua kawat-kawatnya. Itu Sehingga umur sudah berapa ada. Pak kita buat motif kawat tuh? Ya boleh tanam lah. Mulai tadi kan, Iya. ya tadi kan langsung tak kasih. Karena kebetulan ada kawatnya, kedua ya aman. Jadi justru enak. Untuk keamanan Pak. Nggih. Jadi nggak nunggu umur. Oh, Ya. langsung ya. Kawat itu menyesuaikan dengan kalau untuk dolar aman. Jadi untuk yang lainnya ya kalau sudah nyata-nyata positif hidup baru kita kawati. Ya kalau dolar tadi langsung Pak. insya Allah aman. Dibukanya Kalau kapan dolar. tuh Pak? Kira-kira berapa Ya. tahun dibukanya? Idealnya 3 bulan. 3 bulan. Nggih. Tapi ini 1 tahun baru saya buka. Itu guys, hanya teknik sebagian yang kelihatan dibuka. jitu Oke, cara membuat dolar. Iya, ini belum dibuka ini. Kawatnya masih ada itu. Sama Nah, ini kimeng. partner Bapak Nah, Haji ini Mansur Kimeng. Junaidi. Bagus sekali guys. Nah. Banyak ahlinya. Nah, Sudah kalau lebih ini 8 tahun Pak ya sampai Hokianti ini. Ini Hokianti ini yang sudah jadi, yang pernah ikut kontes ini Hokianti Iya. tadi. Iya. Sayang terhalang oleh serut ini. Nah, sehingga itu jaga untuk keamanan. Iya. Banyak yang prihatin ini khawatir hilang, tapi alhamdulillah diamankan oleh Allah Iya. ya. Nggak pernah kehilangan. Bagus, benar. Insya Allah aman, lingkungannya aman, negerinya aman. Amin. Monggo Pak, kita lanjut Pak. Monggo Pak. Nah, ini contoh dari dolar yang dulu ketika kita beli, kata pemiliknya ini usianya 23 tahun. Daunnya bisa kecil Pak ya? Oke, nah ini sudah kecil karena memang potnya tipis sekali, Iya. medianya juga sedikit, nah, usianya juga lama sehingga ini karakter batangnya sudah tua, kering sekali. Ini pakai tanah juga Pak ya medianya? Oke, Wah, hebat. ini Ahlinya. insya Allah yang dari Pak Anto nanti insya Allah juga bisa Kayak gini Pak ya? seperti- Jadi kecil. tapi di proses. Kita tetap Pak, sudah terus nih Pak. Ya bagus. Oke, monggo Pak kita akan lagi. Nah, ini Kianti yang bagus. Iya.
ikut Lomba ya? tingkat nasional. Nah, ini dulu kepanjangan segitu tinggi ini, kemudian kita potong. Nah, kita potong ini, kita lihat. Jadi ini dulu nggak ada sama sekali. Ya setelah kira-kira 3-4 tahun, ini alhamdulillah ini sudah kecil-kecil. Ini serut, ini potongannya juga nggak kelihatan ini. Sampai kita lihat kalau jujur dilihat dalam itu potongan. Nah, potongan del itu. Nah, terus hasil potongannya ini. Nah ini. Nah yang saya katakan tadi, ini hasil potongan. Kalau ini memang asli atasnya ada, nggak ada bekas potongan atasnya. Terus bawah ini potongan. Ya ternyata kurun waktu 3-4 tahun ini sudah keluar akarnya, sehingga kayak alami. Nah ini atasnya sudah jadi, bawahnya ya sabar. Ya kalau dulu hanya potongan del. Ini salah satu bukti bahwa ternyata untuk membuat bonsai bakalan itu ya ketika kita punya bonsai kurang menarik boleh dipotong, setelah itu ditanam. Untuk jenis dolar, kimeng insya Allah aman, tanpa sungkup bisa. Tapi untuk jenis ini serut ini disungkup, nggak bisa langsung potong langsung ditanam, tidak bisa. Untuk serut kok sulit, saya belum pernah bayangkan. Ya kira-kira mati, potong aja kita kadang mati. Kalau dolar dipotong tumbuh kececer itu ternyata hidup. Nah, itu guys, ilmu dari Bapak Mansur yang ahli bonsai di Trumtas Wonoayu. Ini motifnya banyak sekali guys ini. Kita asetnya banyak ya. Ini asalnya di pot perkembangannya kurang bagus, sehingga kita namanya di ground ini. Jadi kita ground sehingga akarnya leluasa, sehingga kalau kita bentuk insya Allah aman. Oke. Monggo Pak kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan cara membuat bonsai hasil potong-potongan dari dolar dari Mas Anto ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama yang memilih dolar yang tidak terawat, bisa dipotong-potong. Ada tempat-tempat bagian-bagian batang yang indah itu kita bisa memilah-milah daripada nggak karu-karuan itu. Ternyata ada yang lekuk, ada yang gaya gini-gini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Eman-eman kalau harus dibuang untuk jenis pohon yang bagus untuk bonsai, termasuk dolar di dalamnya. Ya nanti kalau dolar remasa kurang bagus ya bisa dicangkok dengan atau di stek dengan yang lainnya, yang setipe, yaitu contohnya kimeng, elegan atau yang lainnya. Part 2 nanti kita buat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.